Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tarbiyah Zone, apa kabar nih teman-teman? Nah, di sini balik lagi nih bersama kita di Tarbiyah Talk, bercerita bersama Uwin Suska. Oke, teman-teman Tarbiyah Talk, di sini kita nggak jadi tegang-tegang ya. Kita yang seru-seruan aja nih, karena di sebelah kita ada narasumber hebat kita dari siapa ya kira-kira? Teman-teman Tarbiyah Zone tahu nggak ya siapa beliau yang ada di sebelah kiri kita gitu ya kan? Nah, Tahu, Kak. nggak tahu ya? Aduh, nanti lah ya kita kenalin siapa gitu Abang Handa yang ada di sebelah kiri kita ini. Sebelumnya mau berucap terima kasih dulu nih kepada sponsor yang telah selalu ada, nggak tuh bahasanya, yang selalu ada buat Tarbiyah Talk kita kali ini. Ada dari BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Syariah Indonesia. Oke, nah mau chit-chat sedikit nih sama Abang Handa yang ada di sebelah kita. Sebelumnya kenalin dulu nih, aku Ririn Aisyah dari Pendidikan Bahasa Inggris dan di sebelah aku ada Abang Handa kita. Kenalan. Kenalan dong. Aku M. Genta Wicaksana Asik. dari Dari mana? Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Satu jurusan kita ya? Iya, Bang ya. Oh iya. Iya, dan mana kita, Bang? Dari Dari Inggris. jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Berarti kita adik kakak lah ya, Bang Adik ya. kakak banget. Kakak banget gitu. By the way, Bang, di sini adalah Tarbiyah Talk, Bang. Podcast pertama dan satu-satunya yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dan pertama juga nih Bang di UIN Suska gitu. Masya Allah. Keren gak sih? Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Oke, nah Bang Gen, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat Allah. Tuh, Allahu Akbar gitu ya. Oke, Bang Genta, alhamdulillah banget Bang Genta. Terima kasih sebelumnya Bang Genta. Bang Genta udah bisa menyempatkan diri untuk bisa bercicak ria bersama kita di Tarbiyah Talk dan berbicara atau mungkin menyampaikan informasi kali ya bersama teman-teman Tarbiyah Zone yang ada di luar sana gitu. Bisa. Bisa banget ya. Nah, di sini teman-teman, perkenalan dulu nih bahwasanya Bang Genta itu adalah mantan. Aduh, mantan berat banget ya. Demisioner. Demisioner, bahasa anak organisasi seperti itu teman-teman. Jadi Bang Genta ini adalah demisioner dari Ketua Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Tepuk tangan dong. Keren banget. Adit jadi malu ya Bang? Malu banget. Aduh, baru mau ya Bang? Iya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah selesai mubas dan udah juga ya dilantik Dema yang baru gitu. Belum. Belum ya? Karena Januari. Insya Allah ya. Oh iya. Di Januari. Sama nih, teman-teman podcast juga bakal dilantik di Januari. Asik. Langsung jadi branding ya untuk podcast kita ya kan. Diresmikan ya. Diresmikan insya Allah secepatnya Bang. Nah di sini Bang bercerita tentang Dema ya kan Bang. Nah karena Abang udah satu periode lah bahasanya menajah Dema itu bagaimana. Mau tahu dulu dong teman-teman Tarbiyah Zone juga mau tahu Dema itu kayak apa sih Bang? Oke, teman-teman Tarbiyah Zone, katanya ngobrolnya santai. Ini kok jadi serius nih? Jadi kaku ya? Oke, Dema itu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, itu adalah lembaga eksekutif. Biasanya di kampus-kampus umum nih, kita sebutnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sedangkan kita di Islamic State University of Sultan Syarif Kasim Riau, itu bahasa Inggrisnya, UIN Suska Riau, kita sebutnya DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dan pada hari ini kita berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Lembaga ini sama seperti himpunan kawan-kawan, himpunan jurusan. Bedanya cakupan dari DEMA ini adalah satu fakultas. Kita menaungi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya range-nya satu fakultas. Mungkin itu yang menjadi pembeda antara himpunan dengan DEMA sendiri. Oke, berarti lebih luas ya Bang. Iya. Jadi kalau seandainya kita masuk ke Dema itu kita bakal bertemu jurusan-jurusan lain. Konkret. Hanya pendidikan bahasa Inggris aja. Cocok. Nah jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman mau ikut dan mau join Dema gitu kan teman-teman boleh langsung daftarkan jadi teman-teman karena Dema masih pembukaan pendaftaran. Masih banget gitu. Nah di sini Bang sebelumnya kita pertanyaannya itu kita konsepkan di sini gitu ya. Oke. Sekarang karena yang kita undang itu adalah Bang Genta Wicaksana, di mana semua orang lah gitu ya kan, apalagi khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu pada kenal nih sama Bang Genta gitu Bang. Jadi kita di sini membuka pertanyaannya lebih luas Bang. Jadi kita sebar di Instagram para Tarbiyah Zone yang bertanya langsung kepada Bang Genta. Gak apa-apa ya yang mana? Ada berapa ratus pertanyaan? Ada 375 lah boleh sebab durasi tim kreatif di belakang. Enggak. Oke, boleh lah langsung kita minta aja nih sama kakak
kreatif kita dari belakang, bolehlah Kak, mana nih tampungan tarbiyah zone-nya? Asik, ini dia. Oh, terima kasih. Ini dia Bang, tampungan tarbiyah zone. Yang ada di dalam sini adalah gorengan-gorengan yang dipersiapkan oleh para teman tarbiyah zone yang siap kita masak di sini. Biar kita panas-panasin Mbak Genta. Oh, enggak dong. Itu nggak gimmick kan? Gimana ya? Waduh, kemungkinan enggak dong, ini asli. Asli. Teman-teman tuh pada excited banget Bang ketika mengundang Bang Genta Wicaksana itu, mereka pada, "Aduh, tanya ini dong sama Bang Genta, aku fans loh sama Bang Genta," katanya gitu. Boleh. Nah, jadi sebelum kita mulai ke pertanyaan pertama, alangkah baiknya dari Bang Genta lah langsung yang memilih pertanyaannya biar real gitu ya kan. Boleh. Oke. Satu aja. Satu dulu. Sini Bang, biar Irina bacakan. Nanti nggak ketahuan gimmicknya. Canda. Oke. Waduh, langsung pertanyaannya keren banget nih. Ini dari @luludewiana_. Aduh, halo Lulu. Halo. Nah, ini pertanyaan untuk Bang Genta nih. Kira-kira nih Bang, pengalaman terkeren apa aja nih yang dijanjiin Dema Bang? Aduh. Ya dijanjiin Dema kapan nih? Anggap aja yang dulu. Oke. Yang dulu. Jadi- Sama zaman Abang dulu ya kan? Jadi untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sendiri, untuk pengalaman yang dijanjikan, sebenarnya lebih kurang kita itu tidak begitu jauh berbeda dengan kawan-kawan di himpunan. Ini kembali lagi ke orang-orang yang ada di dalam demanya. Karena jujur, di dema itu beda seperti di himpunan. Kalau di himpunan kawan-kawan itu dirangkul banget ya. Karena kawan-kawan itu satu jurusan, kawan-kawan itu masih ada keterkaitan satu kelas, atau teman-teman waktu dulu ospek jurusan, ya kan. Sedangkan ketika kita berada di dema, kawan-kawan itu menghadapi kepala-kepala yang berbeda. Nah, di sini pengalaman kerennya yaitu kawan-kawan ketemu karakter yang berbeda-beda, kepala-kepala yang berbeda-beda. Kawan-kawan tahu perbedaan watak tiap jurusan. Ini kayaknya kebaca nih. Oh, anak bahasa Inggris ribut-ribut, anak MPI Sing ya Bang ya. anak MPI ribut-ribut, anak IPA kalem-kalem. Bercanda ya. Aduh. Oke, jadi kawan-kawan lebih luas lagi relasinya di sana, pergaulan kawan-kawan lebih luas. Sedangkan untuk kegiatan sendiri itu tergantung dari kabinetnya. Nah, tiap kabinet itu punya ciri khas yang berbeda-beda, gitu kan. Oke, berarti ada beberapa kabinet ya Bang di dalam dema itu ya Bang ya? Tergantung masa kepengurusannya. Oke, waktu di masa kepengurusan Abang itu ada berapa nih Bang total kabinetnya? Kabinet satu dong, Kak. Ya Allah, maaf, maksudnya divisi dan bidang. Ya ampun, maaf ya teman-teman tarbiyazan. Agak nervous nih sama Bang Genta Arhan gitu. Oke, divisi sendiri lebih kurang kita punya 8 if I'm not mistaken. Jadi nggak jauh beda lah dengan kawan-kawan di himpunan. Oke, nah tadi Bang Genta tadi ngulik tentang bahwasanya di dema itu kita satu, alias kita bertemu dengan teman-teman dari jurusan lain, terus kemudian disatukan. Nah, ini pertanyaan dari host sendiri nih Bang. Apakah nggak susah gitu ya kan bersatu dengan jurusan lain? Seperti ini ya, teman-teman kita kan yang di jurusan, misal di Hima, kalau dari saya pribadi Bang itu kan joinnya ke Hima dulunya gitu ya kan. Pada tahu bahwasanya teman-teman Hima tuh pada yang gila jurusan, cinta jurusan banget, apalagi English Education Department, itu keren banget tuh Bang. Apalagi waktu dulu itu di Bang Gita juga sebagai bupatinya gitu ya kan, Masya Allah keren banget gitu. Nah, jadi ketika kita masuk ke Dema Bang, apakah cinta jurusan dan gila jurusan itu tetap menjadi egois utama di dalam Dema tuh Bang? Oke, ini saya bercerita dari pengalaman saya. Kebetulan beberapa adik-adik saya yang dulu berproses di Dema itu kembali ke jurusan dan menjadi ketua-ketua himpunan di sana. Masya Allah. Nah, jadi gini nih, kalau kita bercerita ego jurusan itu bohong, mereka bisa menghilangkan egonya sepenuhnya. Tapi pada saat pertama kali mereka interview, itu saya tekankan kepada mereka, kawan-kawan, ketika kawan-kawan berangkat ke Dema, kawan-kawan harus bisa melepas baju-baju jurusan kawan-kawan. Kawan-kawan harus bisa menetralkan diri. Karena apa? Karena kita udah gabung di lembaga eksekutif yang sifatnya menaungi satu fakultas. Jangan sampai nanti di kegiatan-kegiatan kita punya keberpihakan dengan jurusan-jurusan masing-masing. Nah, jadi memang sudah kita tanyakan komitmen di awal dan kita lihat bagaimana pergerakan kawan-kawan.
seandainya mereka agak berat kemari nih, kita selalu tegur. Seandainya mereka agak berat Oke. ke jurusannya, kita selalu tegur. Wow, keren banget sih. Dari dulu dia sebenarnya penasaran sama Dema sih, Bang. Asik, Tapi nggak dibolehin. tapi nggak dibolehin. Karena ketemunya Bang Genta lagi gitu teman-teman Tanbiazon. Jadi kita harus cari yang baru gitu ya kan. Masuk ya. Oke Bang, mungkin di pertanyaan kedua lah kali ya kan Bang. Boleh lah kita kocok-kocok lagi nih. Boleh. Pertanyaan kedua. Silakan. Oh. Jawab. Abang lah boleh baca. Oh, Boleh lah. Langsung biar biar ketahuan ini nggak gimmick ya. asik ya. Ini sama nggak sih pertanyaannya? Sama ya? Saya baca. Boleh kita baca dulu lah ya Bang ya. Oke. Dari orangnya sama ternyata. Beliau. Ngespam beliau ternyata. Kata dia adalah pengalaman terbaik selama jadi ketua Dema apa aja nih Bang? Ya sama lah berarti kayak tadi Bang. Atau Abang ada lagi nih mau diceritakan sebagai pengalaman terbaik sebagai ketua Dema? Ada kali yang lebih berkesan? Oke, kalau kita cerita kesan baik sebagai ketua Dema, ini cerita kesan kita kan. Pastinya ketemu keluarga baru. Ketemu karena pada saat saya dulu di jurusan, saya coba bangun hubungan yang sangat erat dengan kawan-kawan. Kalau di jurusan dulu namanya We Are Solid, We Are One, We Are Family. Yes. Dan saya harap itu mendarah daging lah di jurusan. Sampai sekarang Bang. Yoi. Pada saat saya di Dema, nah ini nih yang paling berkesan bagi saya. Saya kira ketika ada hal yang kurang mengenakan terjadi pada saya kehilangan orang-orang yang ada di Dema. Karena notabene-nya kan beda-beda jurusan nih. Gak seperti rumah yang kita bangun di himpunan. Karena ini 14 jurusan nyatu di dalam satu wadah. Tapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Nah kalau kita bercerita pengalaman terbaik itu dia. Saya mendapatkan keluarga baru di sana. Saya mendapatkan orang-orang yang loyal. Dan masih mau berdiskusi. Masih mau untuk bercerita ketika mereka ada masalah. Ataupun pada saat saya ada masalah. Jadi ini nih pengalaman terbaiknya. Ada lagi dapat keluarga baru. Insya Allah. Karena memang terasa kali ya teman-teman di organisasi ya. Itu nggak bisa lepas juga nih dari organisasi. Karena di organisasi itu banget kita benar-benar dapat keluarga. Real banget nih Bang. Because karena ngerasa mungkin satu tempat, satu visi, satu misi kali ya Bang ya kan. Jadi benar-benar kerasa keluarga itu di mana. Jadi kalau dari diri pribadi sih membayangkan, oh mungkin kalau di jurusan karena kita satu kepala, satu rumah, satu orang tua gitu, makanya kita bisa satu. Terus ketika di Dema misalnya, kita beda-beda. Terus jadi kayak susah, ego dan segala macam. Ternyata tidak seperti itu ya Bang ya. Ternyata keluarganya juga dapat banget nih di Dema gitu teman-teman. Oke. Soalnya Dema terus nih Bang. Perasaan Abang udah demis ya kan. Nah bahasnya Dema terus. Kita bahas organisasi lah. Mudah-mudahan Abang dapat yang bagian organisasi lah ini ya. Kalau orangnya sama, kalau lulu lagi kita lepaskan Bang. Asik. Aduh senyumnya tuh agak lain ya. Nih dari Airin. Aduh silakan. Gimana caranya kita kontrol? Kayaknya suaranya nggak masuk nih Bang. Ah itu dia. Gimana caranya kita kontrol diri dalam organisasi? Katanya. Waduh. Oke. Ini langsung jawab nih. Boleh langsung aja Bang. Jadi kalau kita bercerita kontrol diri dalam organisasi, yang paling melekat pada organisasi itu kan ego masing kawan-kawan, ego kawan-kawan masing-masing. Kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, simpelnya gini aja. Ketika kita berada di organisasi, yang harus kita pahami adalah lebih belajar terbuka, menerima pendapat, lebih belajar untuk membiasakan diri tidak egois dengan pendapat kita. Jadi setidaknya nih, meskipun teman-teman pada egois nih, kalau kita udah mulai dari diri kita sendiri, insya Allah kawan-kawan akan ikut juga. Jangan berkeras diri dengan pendapat kita. Gitu aja. Karena banyak juga kan ketua-ketua yang anti kritik. Dibilang banyak, ya gimana gitu ya kan. Banyak sih Bang serius ya. Ya iya, jadi gitulah caranya. Belajar untuk jangan anti kritik. Karena kita nggak mau kan nanti dibilang bapak otoriter. Itu dia Bang. Gitulah. Boleh kita lanjut. Aduh,
Dia nggak mau kejauhan nih, boleh. Kita kalau kita cerita kontrol diri nih nggak jauh-jauh. Nanti saya buka, kita cerita, oh Zeno ngajarkan gini, Waduh, Marcus Aurelius ngajarkan gini, jangan. waduh, janganlah, jangan. Itu kayak nampak kali bahwasanya Bang Genta tuh berwawasan banget ya kan. Oh, by the way juga Bang Genta ini adalah salah satu orang yang suka chit-chat juga sama Aiden kayak Bang Genta baca buku apa gitu. Sekarang Bang Genta kayaknya lagi bawa buku nih. Persiapan mau ngomong di sini. Ya, nggak mau dikulik nih Bang bukunya? Sedikit aja. Boleh, Ada, Bang. ada bawa buku Sun Tzu, Sun Tzu. tidak disponsori kan. Jadi nih Sun Tzu itu seorang ahli strategi perang pada zamannya. Ini ahli perang di Cina. Jadi dia bercerita intisari perang di sini, namun dari perkataan yang di dalamnya itu bisa kita maknakan ke kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Itu sedikit ya Bang tentang Sun Tzu. Nah jadi teman-teman kalau misalnya mau baca dan mau bertukar pikiran sama Bang Genta juga boleh ya kan Bang? Baca buku Sun Tzu juga boleh. Bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Sebenarnya masih banyak nih ya. Ini pengen semuanya nih. Kalau durasi kita Kalau durasi cukup gas. gas ya. Ini yang pilih ya Bang ya. Lah. Boleh lah. Ada tip. Asik. Waduh. Panggilin dong. Nah, siapa kreatif yang nama ini? Kita ala-ala juga nggak sih? Ala-ala. Ala-ala kayak di TED gitu ya kan. Pet. TED. Kita panggil namanya ini aja lah. Musdalifah. Musdalifah. Halo Musdalifah, boleh lah dikasih minumnya. Cantik ya Musdalifah. Waduh, glowing ya Bang? Nggak nyesal datang ke podcast ini. Asik. Aduh. Thank you Musdalifah. Ih, malu-malu dia Bang. Oke, kita next pertanyaan nih Bang. Masih dari i_16 nih dia terus. Kita ganti lah Bang ya. Kayak orang-orang yang bertanya ini adalah orang-orang yang sangat-sangat fans sama Abang kayaknya. Bener-bener orang yang mau bertanya ini dan itu. Ini dia Bang. Ini baru nih orangnya. Dari siapa coach? Aduh, deg-degan gak? Deg-degan banget. Dari @izam di sini. Mana dia Bang? Gak ada. Enggak Nggak nampak. ada dia ternyata. Oke, Bang Genta kata dia nih. Saat jadi ketua Dema FTK pernah nggak punya masalah sama dosen gara-gara beda pendapat? Tadi Saat menjadi ketua Dema Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan dosen nggak ada selama menjadi ketua Dema FTK. Tapi ketika di jurusan pernah. waduh, bolehlah cerita nih Bang. Jangan diceritakan. Aduh, jangan diceritakan. Ya. Satu pertanyaan nih dari Irin Bang. Kan kita sebagai mahasiswa ya kan, kita bebas berpendapat lah bahasanya daripada siswa pada umumnya gitu. Apakah kita diperbolehkan untuk berbeda pendapat dengan dosen lah misal gitu? Oke. Kalau dari pandangan saya sendiri, senior saya dari dulu sampaikan ke saya, kita nih mahasiswa, kita nih insan yang merdeka, kita insan intelektual. Jangan pernah mau pendapat kita dibungkam. Jadi menurut saya sah-sah saja ketika kita berbeda pendapat selama pendapat kita itu logis dan rasional. Jangan nanti kita beda pendapat tapi nggak logis. Jangan nanti kita beda pendapat, rasionalisasi kita kurang untuk pendapat tersebut. Jadi gitu kalau dari pandangan saya. Oke. 3 pertanyaan Bang. Boleh nggak sih kita tambah 1 pertanyaan? Boleh tambah 10 lagi kalau kita mau kita jadikan. Kita tanyakan tim kreatif dulu. Teman-teman kreatif boleh nggak kita tambah 1 pertanyaan lagi? Boleh. Oke, pada kompak banget ya. Boleh kita buka 1 pertanyaan lagi karena banyak loh orang-orang yang antusias gitu pertanyaannya. Untuk Bang Gentanya deh. Ini kayak biasa aja pertanyaannya. Kita skip lah Bang ya. Ya skip ya biasa. Kita cari yang bagus atau kita cari yang lebih gitu. Jangan yang banget juga. Jangan yang banget ya. Oke. Oh, ini seru nih pertanyaannya Bang. Dari dhnl.frds_. Dia susah kali Bang nama Instagram dia. Kata dia gini Bang. Bang Alex katanya. Oke. Kenapa dengan orang yang tidak kenal dengan mudah bisa mengajak berkenalan bahkan saling follow di Instagram katanya. Waduh. Keluar konteks nggak apa-apa ya Bang? Iya apa-apa. Ini saya kenal nih. Ini anak bahasa Indonesia. Wow. Karena dia manggilnya Bang Alex. Oh gitu. Kalau bahasa Inggris dulu kan saya tipu Ateng. Oh iya nggak tahu sih Bang. Anak baru soalnya. Oh. Sorry. Lanjut. Jadi saya pernah punya pengalaman dengan Daniel. Oh Daniel. Halo Bang Daniel. Jadi beliau maba, if I'm not mistaken. Dia maba. Jadi
kalau kita kenalan dengan orang baru itu kan nggak mungkin kita kenalin diri kita directly. Yes, I got you. Iya, who who am I gitu ya kan. Jadi kita Pretend to be another ya person. Alright. pretend to be another person. Pura-pura jadi orang lain dulu untuk mengasihkan cerita. Oke. Jadi kenapa sih mudah berkenalan? Karena itu mungkin karakter saya. Saya berprinsip banyak teman hidup aman. Banyak Oke. teman hidup aman. Oke. Karena keluarga saya keluarga perantau, Bu. Bukan pribumi asli. Waduh. Jadi kita orang-orang pendatang ini diberikan wawasan sama orang tua kita, teman-teman kita lah keluarga kita. Jadi karena itu saya mudah berkenalan dengan orang. Karakter saya juga sosialis. Jadi Oke. gampang berkenalan, biar nggak putus nih tali silaturahminya, langsung kita minta apa Instagramnya, kan nggak mungkin apa nomor WA-nya gitu ya kan. Kalau sama cowok kayak mungkin Bang, tapi kalau sama cewek nanti Hai. waduh bahaya gitu. Berarti dari statement Abang tadi bahwasanya Abang bilang apa tadi ya? Apa? Mudah berteman apa tadi Bang? Banyak teman hidup aman. Oh iya Bang. Kenapa rasanya Irin pribadi nggak percaya dengan statement itu? Karena bagi perempuan ya Bang, aduh kita keluar konteks organisasinya apa ya teman-teman Tarbiazan ya, kita kan cicit santai nih gitu ya kan. Karena makin banyak teman makin ribet nggak sih Bang gitu. Belum lagi mikirin si ini, mikirin si anu gitu ha. Ya itu pula fungsi pertemanan. Kita saling melengkapi. Kalau dari sisi Abang sendiri, Abang sudah banyak dimudahkan dikarenakan banyak teman-teman di sini. Sepengalaman apa? Dikarenakan banyak teman, Abang bisa belajar baca buku. Abang minat baca Abang rendah. Cuman dikarenakan berteman dengan abang-abang yang lebih tua. Bang, Ya, kirain. jadi belajar, tambah wawasan. Karena banyak teman, Abang nggak susah mau pergi main kemana aja selalu ada temannya. Cuman ya gitu, ketika kita bisa minta tolong sama orang, jangan pernah enggan ketika orang minta tolong ke kita. Itu aja PR. Oke, teman-teman jangan lupa dicatat ya, bilang sama Bang Genta tuh, itu penting banget kayaknya tuh gitu. Dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan. Oke. Nah, Bang, mungkin aduh pertanyaan kita masih banyak di sini ya. Ada 2.500.000 lagi nih, ha. Paling waras. Cuman sayang banget durasi kita nggak cukup, Bang. Mungkin next kita bakal buka lagi tampungan Tarbiazon untuk teman-teman yang bakal bisa membuka pertanyaan terhadap narasumber kita nanti di Instagram kita di @tarbiatalk. Nah, terakhir nih, Bang. Bagaimana menurut Abang organisasi itu? Apakah organisasi penting? Terus bagaimana meningkatkan minat mahasiswa-mahasiswa yang kurang berorganisasi? Oke. Kalau kita bercerita organisasi itu penting atau tidak, menurut pendapat saya secara pribadi, organisasi itu sangat penting. Karena saya belajar banyak hal dari organisasi. Saya besar di organisasi. Pada saat saya ingin melipir dari organisasi pun saya tidak bisa karena sudah terbiasa. Jadi kalau kata senior saya, organisasi tidak menjanjikanmu kesuksesan, tapi berorganisasi adalah salah satu faktor penunjang untukmu sukses nantinya. Itu kata senior saya dulu dari Mudi Layar Pasar Ibu. Udah lama banget tuh. 2021. Wow. Beliau Tahu-tahu sampaikan itu ke dipegang saya. prinsipnya. Ya, jadi saya selalu pegang hal tersebut. Pada hari ini saya bisa dekat dengan banyak orang dikarenakan saya belajar bersosialisasi di organisasi, saya bisa memanajemen banyak orang karena di organisasi. Nah, saya rasa banyak hal yang mempengaruhi hidup saya dikarenakan organisasi. Berarti organisasi penting, Bang. Penting banget. Organisasi penting banget ya teman-teman Tarbiazon, seperti yang tadi dibilang oleh Abang Handa kita bahwasanya organisasi itu tidak menjamin kesuksesan, tapi organisasi adalah penunjang untuk kesuksesan kita. Oke, mungkin segitu aja nih Bang cicit kita pada hari ini. Aduh kurang banget sih rasanya waktu untuk bercerita banyak nih sama Bang Ginta ya kan. Ya mau gimana lagi Bang, durasi kita. Bisa. Mungkin next kita bisa datang Amin. bercerita-cerita lagi, berbincang lagi. Mungkin kalau sekarang ngebahas organisasi, mungkin next kita bisa bakal bahas tentang akademik dan Bisa. segala macamnya gitu ya kan. Kenapa ketawa Bang? Bisa. Aduh. Agak lucu aja. Oh agak lucu aja. Oke teman-teman Tarbiazon, mungkin segitu aja. Kulik sana, kulik sini, kulik tuntas bersama Abang Handa M. Genta Wicaksana. Teman-teman nggak tuh? Aduh, fatal lidah bosnya. Oke, teman-teman jangan lupa nanti videonya jangan lupa cek di link description box. Bosnya di sana itu ada kita cantumkan nanti
akun Instagram kita, akun Spotify, podcast dan segala macamnya, dan juga teman-teman pastinya jangan lupa like, share, subscribe, dan komen banyak-banyak nih untuk podcast kita. Kami semua membuka saran dan kritik untuk membangun podcast kita sama-sama gitu ya teman-teman. Oke, mungkin bertemu lagi kapan ya next ini kita bakal bincang-bincang lagi, kita bakal buka lagi yang namanya tampungan, ya Allah. Ini hostnya kenapa ya Bang ya? Kayak belum makan kali ya? Nanti ya Bang terakhir, Mbak. Siap, oke catat ya. Tampungan Tarbiyah Zone kita bakal buka lagi di akun Instagram kita di @tarbiyahtalk. Segitu saja dari saya Ririn Aisyah bersama narasumber kita. Dan Genta Wicaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.